Selamat malam, Bu Ris. Selamat Bagaimana kabar, Bu Ris? malam, Pak Supriyadi. Alhamdulillah baik, Pak. Kabar Pak Supriyadi bagaimana malam ini? Sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Sehat, alhamdulillah. Kebetulan baru Oh, selesai sholat ini, jadi oke. sholat tadi lagi ada Oke, Pak. sedikit, ya ada gunda gulana lah. Makanya lagi cari teman diskusi malam ini. Siapa tahu mungkin dengan diskusi dengan Bu Ris mungkin bisa membantu saya menyelesaikan masalah yang sedang saya pikirkan hari ini. Bu Ris ada waktu nggak untuk sedikit kita diskusi bentar ini, Bu Ris? Saya minta maaf ini waktunya kita ini, Bu Ris. Dengan senang hati, Pak Supriyadi. Saya berterima Oke, kasih bisa menjadi teman diskusi malam ini, Pak Supriyadi. Oke, terima Ya. kasih, Bu Ris. Ini, Bu Ris, Kira-kira minta maaf. Minta maaf, Pak Supriyadi. Kira-kira apa yang akan menjadi topik diskusi kita malam ini? begini, Bu Ris, kebetulan tadi saya di sekolah ini sudah beberapa hari ini memikirkan ini. Salah satu teman saya ini dia masuk kelas sering terlambat. Ya. Sudah sering terlambat, kemudian pula dia juga paling cepat pulang. Sehingga teman-teman guru yang lain ada rasa iri, kenapa dia ini suka masuk terlambat baru juga suka cepat pulang. Saya juga bingung, saya sudah sering juga sampaikan ke dia tapi tidak ada perubahan. Ini yang kemudian membuat saya pusing, saya mau apakan lagi ini guru ini. Karena teman-teman ini sering kenapa dibiarkan begitu, Pak? Kan saya bingung kira-kira apa nih yang harus saya lakukan menghadapi guru seperti ini. Oke, Pak Supriyadi. Jadi tujuan diskusi kita malam ini yaitu mencari jalan solusi, jalan keluarnya, bagaimana dengan permasalahan yang Pak Supriyadi hadapi ini tentang gurunya yang terlambat datang dan cepat pulang, begitu Pak Supriyadi. Ya, itu Bruce. Makanya saya diskusi sama Bruce, kira-kira mungkin siapa tahu mungkin bisa memberikan saran kira-kira bagaimana menghadapi guru yang seperti ini. Oh iya, kalau boleh tahu Pak Supriyadi, ukuran keberhasilan dari diskusi kita malam ini, kalau menurut Pak Supriyadi bagaimana nantinya setelah kita diskusi? Saya ingin diskusi kita ini setelah kita diskusi ada semacam titik temu yang bisa saya dapat sehingga saya bisa mencarikan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini, Bu. Oke. Ya, kalau boleh tahu Pak Supriyadi mungkin bisa kita tahu mungkin Bapak boleh tahu apa kendala-kendala yang mungkin yang terjadi di antara kepada guru tersebut sehingga dia bisa datang terlambat dan kemudian cepat pulang. Mungkin Pak Supriyadinya sudah pernah mungkin memanggil atau bagaimana Pak Supriyadi? Sudah, Bu, saya sudah panggil. Alasannya ke saya katanya karena kalau malam dia menjual. Sampai dia menjual itu kadang sampai jam 1 malam sampai jam 3 subuh dia suka menjual. Sehingga katanya dia tidak bisa datang mengajar pagi, masih mengantuk. Nah, begitu. Kemudian lagi kenapa dia cepat pulang? Karena dia harus cepat pulang karena udah mau siap lagi jualannya untuk udah menjual lagi malam. Jadi seperti itu, Bu. Makanya itu saya kira bagaimana ini? Kira-kira apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Iya. Apakah Pak Supriyadinya sudah pernah tadi Pak Supriyadi sudah pernah bertemu langsung, sudah membicarakan sehingga hal-hal yang menyebabkan guru tersebut terlambat datang dikarenakan karena mengurus jualannya sehingga ia mungkin bangun terlambat. Apakah ada mungkin Bapak bisa mencarikan mungkin jalan keluarnya kepada guru tersebut sehingga mungkin supaya di hari-hari yang lain, di hari-hari berikutnya dia bisa terduga sehingga bisa datang tepat waktu dan pulangnya juga jangan terlalu cepat. Gitu Pak Supriyadi. Kalau jalan keluarnya saya sudah carikan,
saya tidak kasih mengajar pagi, dia mengajar siang. Jadi dia mengajar jam 10. Nah, alhamdulillah setelah mengajar jam 10 ya dia sudah mulai merajin ke sekolah seperti itu. Oh iya. Jadi kalau kemudian selain itu Pak Supriyadi mungkin ada hambatan-hambatan lain yang dirasakan Pak Supriyadi saat ini mengenai guru yang terlambat datang ini. Hambatan-hambatan apa selain itu karena dia menjual pajak atau apa? Menjual bangun subuh, mempersiapkan jualannya. Mungkin ada hambatan-hambatan lain dari guru tersebut Pak Supriyadi? Hambatan-hambatan lainnya kenapa dia begitu, dia ini kan ceritanya dia kan tulang punggung keluarga, Bu. Dia tulang punggung keluarga sehingga dia itu waktunya dia banyak harus mencari uang karena anak-anaknya sekolah, kemudian suaminya tidak ada pekerjaan, sudah di PHK dari pekerjaannya, sehingga itulah yang membuat dia kemudian seperti itu. Saya juga ada macam ada rasa kasihan juga sih, sedih karena dia menjadi tulang punggung keluarga, sampai dia cerita sampai menangis sama saya, Pak saya ini kasihan seperti ini. Jadi ya mohon mungkin dimaklumi Pak seperti itu sama saya yang dia sampaikan. Ya. Dengan adanya curahan hati dari guru tersebut mengenai bahwa dia sekarang menjadi tulang punggung, apakah ada konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Bapak berikan ini yang sudah bisa dipertimbangkan begitu Pak Supriyadi? Jadi solusinya itu karena saya paham kejadian itu tulang punggung, apalagi suaminya tidak kerja, kemudian anaknya banyak, sehingga saya sampaikan ke dia kalau umpamanya kamu kebetulan memang jumlah siswanya dia itu kan cuma 16 orang, kan ada 2 kelas, kemudian yang kelasnya lagi sebelahnya itu yang temannya sama-sama satu kelasnya itu siswanya juga sekitar 16. Jadi saya sampaikan ke dia kalau kamu tidak masuk mengajar, karena kalau bisa itu kelasmu kamu gabung saya di kelas sebelah supaya kamu tidak dalam pelajaran, karena saya juga mau kasih berhenti kamu mengajar dari sini, saya kasihan karena tujuan kamu menjadi guru, hanya tapi karena mungkin beban kehidupan kan dia masih honor. Nah, karena ini beban kehidupan jadi saya artinya ada sisi-sisi kemanusiaan juga yang kemudian saya pertimbangkan seperti itu mungkin Boris. Ya bagus sekali rasa prihatinnya Pak Supriyadi ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, dari skala sekarang Bapak berada di skala berapa antara 1 sampai 10? Skala sekarang posisi Pak Supriyadi itu berada dalam usaha mencapai tujuan itu di skala berapa Pak Supriyadi? Saya alhamdulillah sudah di antara 7 dan 8 Bu. Nah, berarti untuk meningkatkan ke skala yang sebetulnya mungkin ada giat-giat yang akan Pak Supriyadi lakukan nantinya itu ke depan. Kalau boleh tahu apa Pak Supriyadi? Jadi giat-giatnya itu kebetulan sekarang kan kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Ibu ini punya satu kelebihan yaitu dia pintar mahir dalam urusan memasak, sehingga untuk kegiatan di sekolah itu yang P5-nya saya untuk proyeknya saya berikan dia tugas itu karena kamu punya kesibukan, jadi kamu ada saya kasih pekerjaan yaitu mendidik anak-anak ini untuk mahir dalam urusan memasak. Dan alhamdulillah memang kemarin itu ketika datang kadis di sekolah saya dengan beberapa dan kepala bidan dengan beberapa staf, dan mereka puas sampai Pak Kadis mengatakan, enak sekali masakannya nih Pak Supriyadi, siapa yang masak? Saya bilang guru saya dengan saya punya murid-murid. Kalau katanya seperti ini sekolah bisa kita jadikan semacam sekolah sekolah kok ya seperti itu. Ya, sampai datanya yang mana kokinya? Saya bilang saya langsung sampaikan sama Pak, ini kokinya dia Bang. Mantap katanya, enak sekali masakannya. Sampai ada anggota dewan yang sempat reses berkunjung di situ, saya sediakan makanan, sampai dia bilang, Pak Supriyadi, saya ini sudah banyak kunjungi tempat, nanti di tempatnya Pak Supriyadi saya datang, saya makan enak sekali makanannya. Ini siapa yang masak? Saya bilang, luar biasa katanya. Ini salah satu kelebihan yang tidak mungkin dimiliki oleh sekolah lain Pak. Kemampuan kulinernya itu enak. Jadi itu mungkin kelebihannya dia. Makanya dia yang sampai hari ini saya masih manfaatkan tenaganya. Nah, seperti itu.
sangat menginspirasi sekali buat gurunya ya, bahwa selain karena dia terlambat tetapi jago di sisi Ya. lain, dia jago masak. Oke. Kemudian dari hobinya memasak ini dia bisa mengaplikasikannya sekarang ke kurikulum Merdeka, yaitu P5-nya Pak Supriyadi. Jadi salut buat gurunya. Kemudian kalau boleh tahu strategi apa yang akan Pak Supriyadi lakukan untuk mencapai tujuan ini Pak Supriyadi yang sudah kita dapatkan? Oke, strategi yang pertama yaitu saya mengumpulkan dulu saya punya teman-teman guru, saya sampaikan kepada mereka, tidak usah terlalu kita pikirkan rekan kita yang satu ini karena dia sudah datang terlambat, karena memang dia datang terlambat, dia sudah sampaikan alasannya seperti karena malam dia menjual, kemudian dia harus mengajar terlambat sehingga saya pindahkan jamnya dia di jam siang supaya dia bisa masuk mengajar. Kemudian yang kedua, potensi dimiliki oleh guru ini itu yang saya kembangkan untuk kemudian dia bisa aplikasikan kepada murid-murid. Supaya nanti kegiatan nanti di proyek di P5 ini itu bisa kelihatan bahwa di SD 40 Kendari ini yang menjadi ikon atau yang ikon ya, ikonnya di SD 40 itu bahwa kulinernya seperti itu. Kemudian yang ketiga, saya juga memanggil orang tua murid, saya sampaikan ketika misalnya ibu ini yang terlambat mengajar, mungkin bisa kita menggabung saja di kelas sebelah supaya anak-anak ini tidak ketinggalan materi. Karena kenapa si ibu ini walaupun dia terlambat tapi ada salah satu kelebihan dimiliki, yaitu dia punya kemampuan untuk menyajikan kuliner yang cita rasanya gurih dan nikmat. Seperti itu mungkin Bu Ris. Ya, strategi yang sangat bagus sekali Pak Supriyadi. Jadi guru yang terlambat ini tadinya masuk pagi, sekarang Bapak sudah mengubahnya di masuk siang Pak Supriyadi. Itu sangat membantu sekali buat guru tersebut ya Pak Supriyadi, sangat strategi yang sangat bagus sekali. Nah kemudian mungkin Pak dari hasil sudah membuat kesepakatan dengan. Nah sekarang saya mau, apakah Pak Supriyadi sudah membuat komitmen antara si guru yang sering datang terlambat ini atau belum Pak? Sudah harus buat komitmen apa saja? Jadi komitmen itu yang pertama adalah kami membuat hitam di atas putih. Jadi yang pertama itu bahwa ketika dia masih sering terlambat datang mengajar, maka saya akan potong honornya. Ya, saya akan potong honornya. Karena kenapa saya tidak ingin kemudian karena saya sudah pindahkan waktu mengajarnya, jadi tidak lagi alasan untuk terlambat. Karena alasan yang selama ini kepada saya terlambat karena saya menjual malam sehingga saya kesiangan bangun pagi. Nah, sekarang saya sudah pindah ke mengajar siang, jadi tidak ada kata-kata terlambat. Nah, itu. Kemudian yang komitmen yang kedua, dia harus setiap ada tamu-tamu saya yang datang di sekolah, misalnya mereka ingin ada kegiatan sekolah, maka dia bertanggung jawab untuk kemudian menyiapkan konsumsinya. Tinggal saya berikan saja apa-apa yang mau kita belanja, dia nanti yang kemudian akan mengatur, ya, melayani tamu-tamu sehingga tamu-tamu yang datang di sekolah itu akan merasa, ternyata kita datang di 40 ternyata seperti ini, ternyata enak, nyaman, kulinernya enak. Jadi itu saya ingin sekolah saya ini ada semacam pengecualian, sehingga alhamdulillah untuk bulan ini saja saya sudah 3 kali dikunjungi oleh bidan dari PTK hanya sekedar ingin makan siang di sekolah saya. Alhamdulillah. Hebat betul Pak Supriyadi sekolahnya. Iya. Dengan adanya guru yang ahli di bidang memasak. Ya, komitmennya sangat bagus. Terus kemudian siapa saja yang dapat membantu Pak Supriyadi untuk menjalankan komitmen ini selain guru tersebut ya, yang sering terlambat? Yang pertama komite, karena berumkan semangat karena juga kita sebagai partner kita. Terus yang kedua adalah teman-teman guru di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak didik saya, itu yang kemudian bisa membantu sehingga bisa sehingga apa yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik, Bu. Seperti itu. Oke, berarti dengan bantuan komite, kemudian guru-guru lain,
ya. Jadi semoga ya, nah, semoga komitmen yang Bapak buat ini dengan guru tersebut bisa terlaksana. Kira-kira kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita ini, Pak Supriyadi, terkait dari komitmen yang sudah Pak Supriyadi buat? Insya Allah setelah berdiskusi dengan Ibu Riz, saya mendapat pencerahan, dan insya Allah 1-2 hari ini saya sudah mulai action dengan apa yang sudah kita diskusikan malam. Mudah-mudahan bisa cepat realisasi, karena itu yang saya harapkan supaya ini bisa terselesai dengan baik. Seperti itu mungkin, Bu Riz. Iya, jadi kesimpulan malam ini yang dapat kita ambil itu, semoga dengan adanya komitmen yang dibuat Pak Supriyadi, rekan guru Bapak itu bisa berubah ke depannya dengan perolingan jam pelajarannya dari pagi ke siang. Mudah-mudahan di jam yang telah Bapak pindahkan itu gurunya Pak Supriyadi ini bisa terduga hatinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Pak Supriyadi. Baik sekali Pak Supriyadi, yang saya sangat senang dengan komitmen yang Bapak sampaikan. Harapan saya semoga komitmen itu segera dilakukan supaya nanti permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak bisa terselesaikan dan guru-guru bisa datang tepat waktu. Oke Pak Supriyadi, semoga komitmen itu bisa dilakukan, dan saya menunggu Pak Supriyadi, hasil komitmen Pak Supriyadi. Oke. Terima kasih sudah menambah diskusi malam ini, Bu Riz. Oke, terima kasih Pak Supriyadi atas waktu yang diberikan kepada saya.